Hai, bertemu lagi dengan pelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar tentang hidrokarbon. Pertama yang akan kita pelajari adalah komponen dalam hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon terdiri dari unsur H dan C. Adanya unsur H dan C dapat kita identifikasi dengan menggunakan reaksi pembakaran. Pembakaran senyawa hidrokarbon akan menghasilkan CO2 dan H2O. Adanya CO2 bisa diidentifikasi lebih lanjut dengan menggunakan air kapur. Air kapur yang semula jernih akan berubah menjadi keruh karena adanya CO2. Hal tersebut menunjukkan bahwa di dalam hidrokarbon mengandung unsur karbon atau C. Sementara untuk pengujian adanya H2O, kita bisa menggunakan kertas kobalt. Kertas kobalt yang semula berwarna biru akan berubah menjadi merah muda apabila terkena air. Adanya air atau H2O menunjukkan bahwa di dalam senyawa hidrokarbon mengandung unsur hidrogen atau H. Selanjutnya, kekhasan atom karbon. Atom karbon ukurannya relatif kecil karena karbon hanya mempunyai 2 kulit atom, di mana kita bisa lihat dari konfigurasi elektronnya. C dengan nomor atom 6, maka konfigurasinya 2, 4. Yang kedua, karena atom C memiliki 4 elektron valensi, maka C bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Atom C sekunder adalah atom C yang mengikat 2 atom C yang lain. Begitu seterusnya untuk C tersier dan C kuaterner. Sebagai contohnya, perhatikan gambar berikut. Perhatikan atom CH3. Semua CH3 mengikat satu atom C lain, sehingga atom CH3 merupakan atom C primer. Kemudian perhatikan CH. Atom C di sana mengikat 3 atom C yang lain, yaitu di sebelah kanan, kiri, dan atas. Sehingga atom C tersebut merupakan atom C tersier. Perbandingan sifat senyawa organik dan senyawa anorganik. Untuk senyawa hidrokarbon termasuk ke dalam senyawa organik. Sifat yang pertama dapat kita lihat adalah kestabilan terhadap pemanasan. Senyawa organik kurang stabil terhadap pemanasan, sementara senyawa anorganik lebih stabil terhadap pemanasan. Sifat kedua adalah titik didih. Titik didih senyawa organik relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan senyawa anorganik. Sifat yang ketiga adalah kelarutan. Senyawa organik larut dalam pelarut nonpolar, sementara senyawa anorganik larut dalam pelarut polar. Sifat yang keempat adalah kereaktifan. Senyawa organik kurang reaktif jika dibandingkan senyawa anorganik. Selanjutnya, kita belajar penggolongan hidrokarbon.
Penggolongan yang pertama berdasarkan rantai. Ada hidrokarbon alifatik, siklik, dan aromatik. Hidrokarbon alifatik adalah hidrokarbon dengan rantai terbuka. Sebagai contohnya, bisa diperhatikan gambar tersebut. Hidrokarbon siklik adalah hidrokarbon rantai tertutup. Contohnya bisa diperhatikan dari gambar. Hidrokarbon aromatik adalah hidrokarbon rantai tertutup segi 6 dan mempunyai ikatan tunggal rangkap yang selang-seling. Contohnya bisa diperhatikan di gambar. Penggolongan hidrokarbon yang kedua berdasarkan sifat. Ada hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh. Untuk hidrokarbon jenuh adalah hidrokarbon yang berikatan tunggal. Sebagai contohnya, ini adalah hidrokarbon jenuh alifatik bercabang. Contoh yang kedua, hidrokarbon jenuh alifatik tidak bercabang. Contoh yang ketiga, hidrokarbon jenuh siklik. Kedua adalah hidrokarbon tidak jenuh. Hidrokarbon tidak jenuh adalah hidrokarbon dengan ikatan rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Sebagai contohnya, ini adalah hidrokarbon tidak jenuh rangkap 3, tidak bercabang. Contoh yang kedua, hidrokarbon tidak jenuh rangkap 2 dan bercabang. Contoh yang ketiga, hidrokarbon tidak jenuh siklik. Terima kasih. Hari ini kita sudah belajar pendahuluan untuk materi hidrokarbon. Sampai bertemu lagi pada materi hidrokarbon selanjutnya, yaitu tentang tata nama alkana, alkena, dan alkunah. Selamat siang.